Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefani Dirismana, biasa dipanggil Fani. Saat ini saya kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 5. Nah, tujuan saya bertemu dengan Bapak itu untuk mewawancarai Bapak terkait permasalahan kesehatan ataupun untuk memenuhi tugas mata kuliah advokasi kesehatan yang diampu oleh Bapak Rian Arif Islaman STM MKes. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kunjungan dari ini siapa? Fani dari Universitas Siliwangi. Iya. Tasikmalaya berkenan berkunjung ke Puskesmas Tinggarjati. Kebetulan saya apoteker Jaljaman. Saya alhamdulillah menjabat sebagai diberikan amanah oleh pimpinan untuk menjabat sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Tinggarjati. Kurang lebih saat ini sudah masuk ke masa tahun ketiga di Puskesmas Tinggarjati. Ya, Mengaring. Bapak, menurut Bapak nih selama menjabat sebagai kepala puskesmas, peran utama apa sih sebagai kepala puskesmas dalam menjaga kesehatan masyarakat itu? Baik, yang Fani ya, tentunya mungkin ibaratnya suatu kapal itu kalau misalkan tanpa nahkoda atau tanpa penggerak ya mungkin arahnya tidak jelas ya, tidak jelas arahnya sehingga mungkin tujuan atau sasaran targetnya tidak sesuai yang diharapkan. Kami sampaikan bahwa di sini ya, kami alhamdulillah di Puskesmas Tinggarjati ini kita ada cakupannya ya, cakupan desanya ada 6 desa. Nah, kita ada di Kecamatan Cilimus, jadi kebetulan di Kecamatan Cilimus ada 2 puskesmas, Puskesmas Cilimus dengan Puskesmas Tinggarjati. Kemudian kami ada 6 desa, mulai dari Desa Linggajati, Desa Linggamekar, Linggasana, Linggaindah, Desa Ciberem dan Desa Setiankara. Kemudian kami di sini alhamdulillah untuk SDM ada kurang lebih sekitar 36 SDM dengan berbagai sumber daya ya. Alhamdulillah secara ketentuan regulasi kami untuk 9 tenaga kesehatan minimal yang ada alhamdulillah kami semuanya tercukupi. Nyambung ke tadi pertanyaan Neng Ani ya, tentunya kalau dengan jumlah 36 SDM tanpa ada yang mengarahkan, tanpa ada yang mengkoordinasikan, tentunya target dan tujuannya akan terkendala untuk tercapai. Sehingga mungkin peran pimpinan di sini dalam rangka mengkoordinasikan ya, mengarahkan supaya tujuannya lebih mudah tercapai. Itu mungkin salah satu tugas dan fungsi sebagai pimpinan di sini. Nah, untuk program yang sedang dijalankan Puskesmas saat ini apa saja, Pak? Artinya enggak ya. Jadi namanya untuk program kalau secara umum sih mungkin program banyak ya, baik itu kegiatan di lapangan maupun kegiatan di dalam gedung. Kebetulan untuk saat ini kita ada ketentuan yang baru, ada pembagian berdasarkan klaster-klaster ya. Ada klaster 1, kemudian klaster 2, kalau klaster 1 berbeda tentang dan lain. Kemudian klaster 2 kita berbicara tentang kesehatan ibu dan anak ya. Kemudian klaster 3 kita berbicara kesehatan dewasa sama lansia, dan klaster 4 tentang penyakit menular dan lain-lain, dan klaster 5 lintas klaster. Untuk saat ini sih mungkin banyak program mungkin kita akan menyampaikan. Saat ini kita sedang melaksanakan salah satu program mandatori dari pimpinan nasional, dalam hal ini dari Presiden, itu tentang kegiatan PKG atau CKG, itu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, itu sasarannya semua masyarakat, mulai dari bayi baru lahir sampai dengan usia lansia itu dihimbau untuk melaksanakan screening kesehatan. Sebetulnya program ini mungkin sudah berjalan pada umumnya. Kita ada kegiatan screening ya, baik itu untuk
screening dewasa dan lansia. Cuma untuk PKG ini semua sekarang harus di screening. Alhamdulillah untuk di Puskesmas Linggarjati ini sampai dengan tanggal berapa ya? Hampir tanggal 24 kita capaiannya sudah di 26%. Memang cukup sulit ya, karena mungkin sebagian masyarakat belum tersosialisasikan dengan kegiatan PKG ini, tapi ya alhamdulillah kita pelan-pelan terus berproses lah. Mungkin lanjut aja ke tantangan dan lain-lainnya. Tantangan pada awalnya program PKG ini kan hanya dikhususkan untuk yang ulang tahun, ya ulang tahun. Ternyata sudah beberapa bulan berproses, ternyata nggak ada yang datang nih, gitu, nggak ada yang datang. Akhirnya pemerintah membuat strategi yang lain, pemerintah pusat dalam ini, CKG ini untuk semua kalangan dan tanpa batas waktu ulang tahun dan lain-lain. Alhamdulillah setelah itu ada perubahan, akhirnya capaiannya sudah mulai meningkat dan sedemikian kita sudah sampai 26% atau di atas 1.000 lah capaiannya. Karena target yang kita itu sekitar 3 ribuan dari jumlah penduduk 14.000. Jadi targetnya kita tuh hanya sekitar 20%-an untuk tahun ini. Kita sudah tercapai sekitar 26% atau sekitar 1.000-an. Nah sekarang sudah sedang intensif kita melaksanakan PKG di sekolah. Mulai SD, kemarin alhamdulillah di bulan Agustus SD sudah selesai, sedang dalam proses input ke sistem. Kemudian nanti di bulan ini kita akan masuk ke tingkat SMP ya, atau MTS dan SMA. Yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kaitan dengan tadi kendala, kita mungkin terkendalanya dengan proses penginputan, penginputan dari hasil pemeriksaan. Karena memang sekarang sudah mulai digitalisasi ya. Jadi semua program yang kita laksanakan harus diinput ke dalam sistem ya, ke dalam sistem atau aplikasi. Karena memang aplikasinya belum terintegrasi dengan yang ada di kita, sehingga ini menjadi kendala juga. Jadi banyak aplikasi ya, sedangkan SDM-nya ya segitu-gitunya. Jadi memang mungkin tahapan untuk penginputan cukup lama, termasuk yang PKG sekolah kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar 1.000-an, terakhir itu baru diinput sekitar 40%-an, artinya masih ada sekitar 600-an yang belum diinput. Yang mudah-mudahan bisa kita kejar di bulan ini untuk inputannya. Itu sih yang sedang menjadi isu nasional ya. Jadi selain itu juga mungkin ada kegiatan, tetap kita ada kegiatan di lapangan, ada posyandu, kemudian posyandu dengan dengan klaster ya, posyandu wanita, posyandu dewasa, remaja, kemudian dewasa, dan itu kita juga tetap berjalan. Itu juga penanggulangan stunting juga kita alhamdulillah tetap berjalan. Kami berapa di bulan-bulan ini kami di 6 desa sudah melaksanakan tembuk stunting untuk perencanaan kegiatan di tahun 2026. Jadi alhamdulillah untuk penanggulangan ini tetap berjalan, dan program penanggulangan stunting itu menjadi salah satu program nasional yang diprioritaskan oleh Pak Presiden kita. Berarti kalau misalkan kegiatan posyandu itu masyarakatnya antusias kah, Pak? Alhamdulillah. Karena sebetulnya kan posyandu itu kan milik masyarakat, milik masyarakat. Dalam hal ini milik desa. Ya alhamdulillah untuk di kita masyarakatnya antusias. Meskipun memang kunjungannya tidak 100%, tapi masyarakat antusias. Mungkin di kunjungan sekitar 85%, alhamdulillah. Baik di kegiatan posyandu balita, remaja, kemudian lansia dan lain, alhamdulillah masyarakat antusias. Kalau kader-kader setiap desanya aktif, Pak? Aktif, alhamdulillah aktif. Dari jumlah posyandu kita 22 ya, alhamdulillah kadernya aktif. Kita punya kader sekitar 123 berapa lagi, ya, kurang lebih segitu. Itu alhamdulillah kadernya aktif. Ya, kalau misalkan program kita tanpa didukung bantuan dari kader dari pemerintah masyarakat, sebenarnya memang berjalannya kurang maksimal. Alhamdulillah di kita kadernya aktif.
praktik Pak. Dan juga dukungan dari desa, dari kecamatan juga bagus. Bapak mungkin Siap. cukup sekian Siap. wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya Siap. Bapak. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.